Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Ika Kusnia Anggraini, SHI MHI, selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Muamalah kelas IC. Perkenalkan, kami dari kelompok keempat yang beranggotakan saya sendiri Arla Jelita Pritanda Yusuf, Agnes Tri Lestari, Alifia Ramasari, Anindya Nurhairunisa, dan Tinda Honiode akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai takaful. Apa itu takaful? Takaful itu disebut juga dengan takmin atau Islamic Insurance. Takaful memiliki arti saling menanggung antara umat manusia sebagai makhluk sosial. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijabarkan oleh rekan saya. Kepada Tinda Ho dipersilahkan. Selanjutnya ialah mengenai contoh penerapan dari takaful. Di sini salah satu contoh penerapan takaful yaitu mengenai asuransi kesehatan syariah. Nah, asuransi kesehatan syariah ini itu memiliki prinsip salah satunya yaitu tolong menolong. Nah, seperti dalam contoh kasus ini yaitu mengenai kasus di mana Bapak Ramlan ini merupakan pegawai dari lembaga keuangan yang menggunakan penghasilannya itu untuk biaya sehari-hari dan untuk menabung. Nah, di suatu hari Bapak Rahman ini mengalami kecelakaan kendaraan yang disertai sehingga harus disertai dengan tindakan bedah. Nah, maka dari itu Bapak Rahman ini harus menggunakan Bapak Rahman ini mengandalkan BPJS Kesehatan untuk membiayai tagihan dari rumah sakit. Nah, maka dari itu untuk kasus ini itu BPJS ini merupakan salah satu asuransi kesehatan yang bisa membantu para korban-korban seperti yang mengalami sakit ataupun lain-lain dalam asuransi syariah ini. Selanjutnya ialah mengenai tinjauan dalil. Di sini pertama ada ayat Al-Quran dalam Quran surah Al-Anfal ayat 6 yang berbunyi wa ma min dabbatin fil ardi la 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Artinya dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi ini melainkan Allah lah yang memberikan rezekinya. Nah, dari ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah ini sebenarnya telah menyiapkan segalanya untuk keperluan semua makhluknya, termasuk manusia sebagai khalifah di muka bumi. Allah juga telah menyiapkan bahan mentah dan bukan bahan matang. Manusia masih perlu mengolahnya dan mencarinya serta mengikhtiarkannya. Dan ada juga dalam Quran surah At-Taghabun ayat 11 yang berarti tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Yang dimana ayat ini menjelaskan mengenai kaitannya dengan takaful, yaitu Allah telah memberi penegasan bahwa segala musibah atau peristiwa itu yang mengalami kerugian akan terjadi di masa mendatang dan tidak dapat diketahui kepastiannya oleh manusia. Akan tetapi dalam ayat ini juga terdapat nilai implisit, yaitu mengenai dorongan bagi manusia untuk selalu menghindari kerugian dan berusaha meminimalisasikannya sedikit mungkin. Dan salah satu metodenya itu ialah dengan memperbanyak doa kepada Allah serta memperbanyak doa kepada Allah yang sebagai pengatur kehidupan di alam agar terhindar dari bencana serta kerugian ekonomi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, tinjauan dari hadis. Ada suatu hadis diriwayatkan dari Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lebih baik jika engkau meninggalkan anak-anak kamu ahli waris dalam keadaan kaya raya daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, kelaparan, yang meminta-minta kepada manusia lainnya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, dari sini bisa disimpulkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan kehidupan yang akan terjadi di masa mendatang. Dan di sini kita harus mempersiapkan sejak dini bekal yang harus diperlukan untuk kehidupan di masa yang akan datang, sejalan dengan pelaksanaan operasional dari asuransi. Organisasi asuransi mempraktekkan nilai yang terkandung dalam hadis
dengan cara mewajibkan anggotanya untuk membayar uang premi atau iuran yang digunakan sebagai tabungan dan dapat dikembalikan ke ahli warisnya jika pada suatu saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kecelakaan atau kematian nasabah. Selain itu, Rasulullah juga memberikan tuntunan kepada manusia agar selalu bersikap waspada terhadap kerugian dan musibah yang akan terjadi. Tidak langsung tawakal kepada Allah. Next. Nah, ada hadis yang kedua yang berbunyi, Matalul mu'minin fi tawaddahim wa tarahumihim wa ta'atufihim matalul jasadi idza shtaka minhu udwa tada'ah lahu sa'idu jasadi bisahadi walhum. Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga dan panas atau turut merasakan sakitnya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian ada hadis lain yang menyebutkan, next, an Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu an khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu an, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman yang sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Nah, dari ketiga hadis yang telah saya sebutkan, dapat disimpulkan bahwa beberapa manfaat dari asuransi takaful ini ialah satu, tumbuhnya rasa persaudaraan dan rasa sepenanggungan di antara anggota, dan implementasi dari anjuran Rasulullah SAW agar umatnya saling tolong-menolong. Dan hal ini jauh dari bentuk muamalah yang dilarang oleh syariat. Kemudian ada kaidah fikih. Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Maksudnya ialah apabila dalam takaful berbenturan antara menghilangkan sebuah kemudorotan dengan yang membawa kemaslahatan, maka yang didahulukan adalah menghilangkan kemadorotan, kecuali madorot dalam takaful itu lebih kecil dibandingkan dengan maslahat yang ditimbulkan, sesuai dengan ayatnya yang ditulis la dharra wa la dirara. Janganlah memberikan madorot kepada orang lain dan jangan juga diri kalian sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang isi dari Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 51 MUI tahun 2006 tentang akad mudharabah musyarakah pada asuransi syariah atau takaful. Menetapkan yang pertama ketentuan umum. Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan A, asuransi adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian, dan reasuransi syariah. B, peserta adalah peserta asuransi atau perusahaan asuransi dalam reasuransi. Kedua, ketentuan hukum. Yang pertama ada mudharabah musyarakah yang boleh dilakukan oleh perusahaan asuransi karena merupakan bagian dari hukum mudharabah. Yang kedua, mudharabah musyarakah dapat diterapkan pada produk asuransi syariah yang mengandung unsur tabungan atau saving maupun non-tabungan. Yang ketiga yaitu ketentuan akad. Akad yang digunakan adalah akad mudharabah musyarakah, yaitu perpaduan antara akad mudharabah dan akad musyarakah. Yang kedua, perusahaan asuransi sebagai mudharib menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama dana peserta. 3. Modal atau dana perusahaan asuransi dan dana peserta diinvestasikan secara bersama-sama dalam portofolio. 4. Perusahaan asuransi sebagai mudharib mengelola investasi dana tersebut. 5. Dalam akad harus disebutkan sekurang-kurangnya
A. Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi. B. Besaran nisbah, cara, dan waktu pembagian hasil investasi. Dan yang terakhir C. Syarat-syarat lain yang disepakati sesuai dengan produk asuransi yang diakadkan. Yang keenam, hasil investasi. Pembagian hasil investasi dapat dilakukan dengan salah satu alternatif sebagai berikut. Alternatif 1 yaitu hasil investasi dibagi antara perusahaan asuransi yang diibaratkan sebagai mudharib dengan peserta sebagai sahibul mal sesuai dengan nisbah yang disepakati. Bagian hasil dari investasi itu kemudian disisihkan untuk perusahaan asuransi sebagai mudharib yang dibagi antara perusahaan asuransi dengan para peserta sesuai dengan porsi modal atau dana masing-masing. Alternatif 2, hasil investasi dibagi secara proporsional antara perusahaan asuransi dengan peserta berdasarkan porsi modal atau dana masing-masing. Bagian hasil investasi sudah disisihkan untuk perusahaan asuransi dibagi antara perusahaan asuransi sebagai mudharib dengan peserta sesuai dengan nisbah yang disepakati. 7. Apabila terjadi kerugian, maka perusahaan asuransi sebagai mustarik menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal atau dana yang telah disertakan. Keempat, kedudukan para pihak dalam akad mudharabah musyarakah. Dalam akad ini, perusahaan asuransi bertindak sebagai mudharib atau pengelola dan sebagai mustarik atau investor. Peserta atau pemegang polis dalam bentuk saving bertindak sebagai sahibul mal atau investor. Para peserta atau pemegang polis secara kolektif dalam produk non-saving bertindak sebagai sahibul mal atau investor. Yang kelima, investasi. Perusahaan asuransi selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul. Investasi wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Yang keenam, ketentuan penutup. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu skema produk takaful. Dari skema di atas dapat disimpulkan bahwa nasabah yang berperan sebagai sahibul mal dan perusahaan yang berperan sebagai mudharib atau investor melakukan kerjasama. Dalam kerjasama tersebut, nasabah memberikan premi tabungan atau non-tabungan kepada perusahaan yang nantinya akan menjadi produk asuransi syariah yang memiliki unsur tabungan ataupun non-unsur tabungan yang nantinya akan dikelola oleh perusahaan. Kemudian, perusahaan akan menginvestasikan produk tersebut menjadi aset keuangan atau efek syariah. Dari penginvestasian tersebut, perusahaan akan menerima return berupa keuntungan yang nantinya akan dibagikan hasilnya kepada nasabah sesuai dengan kesepakatan di awal. Contoh dari jenis investasi syariah yaitu deposito, saham syariah, obligasi syariah, surat berharga syariah negara, surat berharga syariah Bank Indonesia, surat berharga syariah multinasional, reksadana syariah, efek beragun aset syariah, emas murni, kerjasama, refinancing. Next. Untuk penjelasan skema lainnya yaitu model dan konsep hybrid dalam asuransi syariah merupakan perpaduan antara dua akad, yaitu akad mudharabah dan akad musyarakah, menjadi mudharabah musytarakah. Dalam konsep ini, perusahaan asuransi syariah berperan sebagai mudharib dan peserta sebagai sahibul mal. Kedua belah pihak yaitu antara peserta dan perusahaan asuransi secara bersama-sama menyertakan modal atau dana investasinya dalam sebuah portofolio. Kemudian, perusahaan asuransi akan mengelola investasi dana tersebut. Seluruh pengelolaan tentunya berlandaskan ketentuan syariah. Dari hasil dana investasi tadi akan dibagi dua antara perusahaan asuransi atau mudharib dengan peserta atau sahibul mal dan pembagiannya
dibagikan sesuai nisbah yang disepakati di awal. Jika terdapat kerugian, maka perusahaan asuransi akan menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal atau dana investasi yang disepakati, begitupun juga peserta atau sahibul mal. Next. Baiklah, kesimpulan dari presentasi kelompok kami adalah dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional 51 DSN MUI nomor 3 tahun 2006 tentang akad mudharabah musytarakah pada asuransi syariah menjelaskan bahwa takaful adalah asuransi syariah yang memiliki makna tolong-menolong atau saling menanggung antara umat manusia sebagai makhluk sosial. Pada asuransi syariah ini menggunakan akad mudharabah musytarakah, yaitu gabungan akad mudharabah dan musyarakah. Dalam takaful terdapat beberapa pihak, yaitu perusahaan asuransi syariah sebagai mudharib atau pengelola dan mustarik atau investor. Kedua, pemegang polis atau peserta sebagai sahibul mal atau investor. Pembagian hasil investasi ditentukan dengan beberapa cara, seperti dengan nisbah yang disepakati, ditentukan sesuai modal masing-masing, dan dibagi secara proporsional oleh perusahaan asuransi. Pada akad ini, perusahaan asuransi wajib melaksanakan investasi dengan prinsip syariah dari dana yang terkumpul. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.